Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta kelas pijat bayi dan anak yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kelas ini, dan kali ini insya Allah kita bahas bagaimana teknik pijat bayi dan anak ini dengan konsep pohon ilmu, ya, pohon ilmu. Ini ciri khas kaidah holistik, ya, kaidah yang menyeluruh. Jadi penting sekali dalam penerapan semua terkait dengan pengobatan karena akan meluas. Bicara teknik dan konsep kaidah holistik ini memang tidak melihat hanya satu sisi, ya. Oh, inilah caranya pijat bayi, bukan itu, tapi secara keseluruhan. Bagaimana kondisi fisik bayi, kemudian karakter dasarnya bagaimana, karakter penyakitnya bagaimana, ya kan? Nah, itu benar-benar diamati, dianalisa itu sampai akhirnya kita bisa merumuskan dan menyimpulkan, oh ini tekniknya harus dilakukan seperti ini, dari pola makannya. Nanti ada tindakan, misalnya dia ada unsur gangguan, harus dibacakan ayat-ayat ruqyah, atau dia ada PPL, kemudian bagaimana cara mengusir PPL tersebut, baik ramuan, bentuk madu, ataupun bentuk teknik pijatan. Nah, itu. Baik, kita masuk, ya. Ini prinsip, ya, yang namanya pohon ilmu itu ada unsur yang menjadikan itu adalah sebuah pohon. Maka pohon itu terdiri, ini pokoknya, ya, adalah pohon pasti ada akarnya, batang, ya, jadi ada akar, nanti yang menjulang ke atas itu ya batang. Batang nanti di sini ada cabangnya. Begitu ada cabang nanti ada rantingnya, ya, ada rantingnya. Nah, itu yang pokok. Kalau sudah ranting, nanti paling enggak dia ada daun, nanti ada di antara daun itu nanti ada biji dulu, ya, dia berbunga, berbiji, nanti dia berbuah. Nanti berbuah itu nanti dia akan dibedah lagi, ada biji buah, ada daging buah, ada kulit buah, kayak gitu. Nah, itu adalah sebuah pohon, ya. Maka bicara pohon yang baik ini kaidahnya adalah akarnya menghujam ke bawah. Nanti dia merambat ke samping, juga ada yang ke bawah lagi, ada yang ke bawah lurus, ada yang ke bawah agak ke kanan, ke kiri, kayak gitu. Ini yang di bawah tanah, ya, itu. Batangnya itu mengikuti, begitu akar itu dia melebar, nanti batang pun akan membesar. Kemudian cabang ranting yang ada daun di situ, itu begitu merambat semakin dalam akar itu, nanti juga dia cabang ranting mengikuti daun, gitu. Jadi ciri-ciri pohon yang bagus adalah akar simetris dengan atasnya, gitu, simetris dengan atasnya. Batangnya juga simetris, ya. Artinya kalau ini sudah besar, ya, nanti ini kokoh lah, ya, kokoh. Kemudian cabang sama ranting. Nah, dalam memahami sesuatu, kita di sini kan kelasnya adalah pijat bayi dan anak, maka yang berkaitan dengan pijat bayi dan anak. Ilmu akar itu bagaimana sih, ilmu batang itu bagaimana, cabang bagaimana, ranting bagaimana, terkait dengan teknik terapi pijat bayi dan anak. Nah, yang pertama, ya, akar ini insya Allah ini kaidah holistik membahas tentang pohon ilmu, ya, ada kesamaan lah, ya. Di sini kita harus mempelajari kaidah alam, ya. Nah, ini kaidah alam contohnya sekilas saja, ya. Ketika di alam itu ada tanah yang kering, ya, tanah sawah yang kering, kemudian kurang cairan, tidak dialiri air, maka tanahnya akan pecah-pecah. Itu kaidah alam, itu otomatis, berarti sifat kering itu membuat tanah itu keras sehingga dia pecah.
Nah, kaidah alam yang lain, misalnya dia ada sesuatu yang kosong, berarti harus diisi, yang penuh harus dikurangi, yang lemah harus dikuatkan, yang kuat harus dilemahkan. Ini bisa penerapan pada darah, darahnya kosong ditambah, cairannya kosong ditambah, energinya kosong atau lemah, dia harus ditambah. Ini adalah pembahasan tentang kaidah alam. Kemudian anatomi tubuh bayi kita harus tahu ya, bayi dan anak. Maka mempelajari tentang proses terjadinya anak ya, itu ya proses terjadinya janin bayi dari ketika laki-laki perempuan menikah jadi suami istri, saling memenuhi kewajiban masing-masing, sehingga ketika dia jadi ya, pertemuan antar sperma dan sel telur, begitu ketemu akhirnya dia sel sperma bisa nembus ya, bisa nembus tembus ke ovarium, sehingga di situ nanti ada sel telur bertemu ya kan, akhirnya begitu bertemu 40 hari membentuk sebuah gumpalan darah, 40 hari kemudian membentuk gumpal daging. Kemudian di situ sudah mulai ada tulang belakang, persarapan. Kemudian sudah mulai jaringan-jaringan tubuh sampai dia paling tidak umur 4 bulanan ya, itu sudah sempurna menjadi janin. Berarti dari rambut ya, kepala, ada persarapan semuanya, ada tangan, kaki gitu. Nah, itu proses itu insya Allah ada di proses pembentukan janin manusia itu di Al-Quran sudah dibahas. Nah, ini penting gitu lah. Jadi kalau kita membahas tentang anatomi tubuh bayi dan anak itu berarti proses terjadinya tadi janin itu, sehingga isinya ada semua di situ, ada tulang belakang, persarapan, jaringan yang lainnya. Nah, ini adalah nanti kita ini mempelajari anatomi tubuh ke arah situ gitu, dari pembentukan sampai apa isinya, sehingga ketika mengarah kepada sistem persarapan nanti ada alat indera, misalnya telinga, misalnya mata, dan seterusnya. Nah, ini adalah pembahasan di akal kita, proses terjadinya janin sampai dia lahir. Nah, itu adalah ada hubungannya dengan anatomi tubuh bayi dan anak. Kemudian filosofi alam itu berarti ada ini pembahasan tentang masalah bagaimana di alam itu ada matahari yang bersifat sebagai api pemanas. Kemudian di alam semesta ini ya istilahnya ada 5 unsur itu ya, ada 5 unsur. Di situ ada unsur air, ada unsur logam, ada unsur api, ada unsur tanah, ya kan. Terus ada unsur pohon di situ, ya kan. Masing-masing punya peran ya di alam semesta ini. Nah, ini adalah filosofi alam itu ya, dari 5 unsur yang sudah saya sampaikan. Kemudian kita mempelajari sifat dasar bayi nantinya. Nah, bayi itu tentunya ketika dia lahir, apakah ikut orang tuanya, gennya, misalnya orang tuanya dia punya karakter pemarah atau dia penyabar, ibunya juga punya karakter yang demikian. Nah, itu nanti ketika misalnya lahir bayi, kemudian ini semakin berkembang ya, nanti akan ketahuan itu ya kan, apakah bayinya ini dia rewelnya luar biasa, kemudian jeritnya luar biasa, atau dia ada bayi yang diam, kalem. Nah, ini adalah sifat dasar bayi atau anak. Nanti juga mempelajari karakter orang tuanya secara genetik atau dari mbahnya nanti. Nah, itu. Jadi ada bayi yang rewelan, ada bayi yang kalem, tenang, ada yang bayi kok fisiknya juga kecil. Kemudian ada bayi yang memang dia dari kecil sudah gemuk gitu kan. Nah, ini adalah sifat dasar bayi ya. Dengan mempelajari utuhnya bayi itu, dengan melihat
dari orang tuanya bagaimana, kakek nenek mbahnya itu bagaimana, itu adalah pembahasan di akal itu. Nah ini kalau secara holistik ini semua dipelajari, maka ya kalau kita lebih luas lagi, ya kalau ini kan berarti pembahasannya adalah mengerucut kepada bayi dan anak ya. Kalau lebih luas lagi secara kaidah holistik itu ada pembahasan di modul 1 di situ. Itu membahas ya inilah filosofi alam, kemudian ada unsur alam, kemudian di situ ada mempelajari terkait dengan anatomi ya. Jadi onderdilnya kayak mesin itu onderdilnya mesin lah semuanya. Posisinya aki, salurannya kemana ya kan, itu dari bahan bakar kemana, ini untuk sampai ke lampu dan lain sebagainya. Manusia juga sama, ini saluran tulang belakang, persarapan ke otak, ke alat indera, ke kaki, ke tangan, itu semuanya adalah mempelajari tentang anatomi tubuh ya. Ini belum belajar ini ada mobil atau kendaraan, bagaimana dia bisa bergerak. Nah itu adalah di batang nanti. Tapi kalau onderdilnya, isinya mobil itu, manusia juga isinya, ya ada jaringan, organ dalam, ya tulang belulang, otot, urat, itu adalah pembahasan masih di akal itu. Baik, nah itulah penjelasan di akal ya. Ya kemudian pembahasan di batang ya. Batang nanti akan membahas tentang fisiologi dan patologi. Di sini nanti bicara masalah organ itu. Misalnya, ini organ jantungnya. Ya, apakah dia normal, apakah dia mengecil atau dia ada jantung bocor dan lain sebagainya. Itu di fisiologi. Jadi bicara organ utama, nanti fungsinya apa saja, itu tetap ya. Artinya baik kita belajar pijat bayi maupun kita belajar secara luas ya tentang masalah manusia, itu insya Allah sama di situ ya. Di batang ini mempelajari tentang fisiologi ya. Jadi fungsi-fungsi organ tertentu, fungsi otot, urat, tulang dan lain sebagainya. Itu adalah di jalur fisiologi. Kemudian patologi itu berarti adalah gejala yang nampak ketika ada organ yang bermasalah. Contoh misalnya dia ada serangan lembab, kemudian ini bayi kok mual, muntah, ya, kemudian kayak seperti menggigil kedinginan atau sebaliknya dia tubuhnya panas yang kuat. Nah ini adalah belajar patologi. Nanti digali sumbernya apa itu, kenapa dia mual muntahnya karena apa kan? Apa dasar sistem cernanya lemah atau ada serangan lembab dingin ke perutnya sehingga dia akhirnya muntah dan seterusnya. Ini adalah patologi, gejala kelainan ketika organ si bayi ini bermasalah ya kan gitu. Atau dia pusing misalnya, kelihatan pusing, nangis terus karena dia marah ya kan, nangis yang kuat itu misalnya tandanya dia marah, akhirnya dia pusing, itu wajar. Jadi dia dari livernya misalnya itu. Kemudian itu adalah patologi ya, gejala yang nampak ya ketika organ itu terjadi masalah itu, atau jaringan-jaringan akan terjadi masalah. Misalnya anak kecil ya, ketika dipegang oleh orang atau dipegang oleh keluarganya tapi masih kecil itu ya, tidak ketahuan, ibunya tidak tahu, terus dipopong, posisinya tidak pas, akhirnya tangannya misalnya dia ada pergeseran, nanti istilahnya kecengklak ya atau kecetit ya, terus dia bahunya itu panas ya, biasanya ciri-ciri kecetit itu dia areanya panas, itu kan ada gejala kelainan itu. Nah ini adalah patologi ya. Kemudian kita masuk ke diagnosa. Diagnosa itu adalah di batang, di mana diagnosa itu nanti meliputi ada 4 cara pemeriksaan yang disingkat LIDETARA. Li itu dengan cara melihat,
itu dengan cara mendengar atau dan penciuman apa-apa yang tercium dari bau-bauan bayi. Kemudian kita menanyakan, misalnya ada bayi sakit, anak sakit datang ke klinik, kemudian kita ada form pertanyaan untuk mendata itu berapa lama panasnya misalnya, berapa lama mualnya, berapa lama dia kena tipes misalnya, dan seterusnya. Itu adalah lewat pertanyaan nanti ke ibunya misalnya. Kemudian lewat perabaan, yang sakit area yang mana, apa kaki dipegang ya kan, misalnya area yang sakit kok dia panas, berarti dia ada struktur yang bergeser dan seterusnya. Ini adalah teknik-teknik perabaan. Nah, ini masuk adalah diagnosa. Kemudian menganalisa dan menganalisis ya, berarti analisa dan diagnosa itu agak mirip, tetapi analisa ini adalah ketika ada sudah mengumpulkan data yang sudah kita rekap, kemudian ada gejala ya tadi, kelainan patologinya terlihat ya, ciri-cirinya akan nampak, oh ini ada tandanya sistem cerna bermasalah, atau ada fungsi organ yang dia juga kurang optimal ya kan. Hanya dikumpulkan data itu semuanya, akhirnya ada sebuah kesimpulan, oh ini mengerucutnya itu masalahnya di mana. Nah, itu adalah analisa kita ketika kita sudah mengumpulkan data itu. Jadi dianalisis dari ciri-cirinya, keluhan utama, keluhan tambahan semuanya, nanti gimana kondisi BAB, BAK dan seterusnya. Itu nanti dikumpulkan data itu, dihasilkan suatu kesimpulan yang nanti ada solusi bagaimana mengatasi itu semua. Ini adalah analisa. Nah, setelah dianalisa nanti mengerucut kesimpulannya itu sindrom dasar bayi ini apa. Nah, sindromnya ketemu ini. Sindrom itu kan ilmu perjalanan penyakitnya ini. Gitu kan. Apakah dia kronis atau dia akut ya, masih baru atau sudah lama. Nah, ini masuk adalah sindrom dasar bayi. Hasil daripada analisa ini. Nah, setelah sudah mengerucut, setelah sudah ada suatu kesimpulan dan sudah ada gambaran ya, kesimpulan itu, oh ternyata dia ada masalah urat otot yang dipengaruhi pergeseran struktur tulang misalnya, kaki kesleo, tangan kesleo. Nah, setelah ada gangguan urat otot ya, ini jadi kalau di cabang itu dia ada poin ya, ada poin gangguan urat otot itu di cabang. Nah, setelah urat otot itu ketahuan dia bermasalah, kemudian disebabkan karena ada bergeseran sendi misalnya, atau tulangnya dia retak dan sebagainya, atau tulangnya bergeser itu. Nah, itu berarti sudah diranting. Oh, berarti cabangnya itu masalah urat otot, kemudian rantingnya itu baru ada tindakan teknik terapinya. Ketika sudah ketemu bahwa otot urat bermasalah karena ada pergeseran tulang itu atau sendi, maka dilakukan tindakan teknik terapi. Paling endah nanti kita datangkan atau kita bawa ke klinik yang khusus untuk menangani pergeseran sendi, cedera sendi, atau ada pergeseran struktur tubuh yang lain. Jadi dia datang itu sudah pasti ada suatu kesimpulan tadi, dan tentunya dibawa kepada sang ahlinya. Nah itu. Nah, setelah di situ baru ada tindakan terapi. Ini gimana? Oh, paling endah berarti harus yang cedera atau yang ada bergeser itu dibenarkan ke tempat semula. Sendinya yang bergeser itu bagaimana supaya dia kembali ke semula sehingga normal. Maka otot urat ini akan selesai gitu. Kalau hubungannya dengan dia panas, serangan PBL ya kan, sehingga dia ada batuk, ada pilek, ada flu, kemudian ada juga kasus bayi yang lain ya, insya Allah nanti di praktek itu saya tunjukkan bagaimana menangani tentang masalah gangguan batuk, flu, pilek. Itu kan sering di bayi itu. Kemudian sakit perut, kemudian anaknya itu rewel, baik rewel maupun dia serangan patogen luar ataupun
dia rewel karena tumbuhnya gigi. Nah itu nanti insya Allah akan saya tunjukkan prakteknya secara pijetnya, karena ini adalah kelas pijet, maka kita fokus ke tindakan terapinya itu ya. Nah ini baru ketemu tindakan teknik terapi. Nah kalau kita ketemu, kalau hubungannya dengan otot berarti yang disebabkan oleh pergeseran sudah kita dibawa ke ahlinya, maka dia nanti akan diperbaiki supaya kembali semula. Kemudian kalau ada yang lain, oh dia kondisinya sakit sudah agak lama, menjadi bayinya kok ini kulitnya kok agak layu, kemudian dia agak lemah, kemudian dia kok diam, agak kurang semangat, berarti masih dia masuknya adalah kondisi lemah, kondisi defisien itu ya. Kondisi defisien ya. Nah, defisien. Maka ketika kasusnya defisien, maka di sini ada teknik tindakan terapi secara sedasi. Yang lemah dikuatkan, yang kurang ditambah, ya itu adalah jadi kalau maaf ya, jadi kalau kasusnya defisien, maka dia tindakan terapinya itu harus ditonifikasi ya. Maaf ya, ini tadi salah ngomong ya. Jadi di sini ada tindakan terapi yang bukan karena otot dan urat ya, tetapi tindakan terapi ketika dia sakitnya adalah sakit, kasusnya adalah ekses ya, ekses itu dia masuk kelompok kuat ya, maka dia harus ada teknik sedasi ya. Jadi kalau kasusnya ekses atau kuat ya kan, ciri-cirinya adalah bayi ini dia panasnya tinggi, lidahnya merah, gelisah, susah tidur, badannya panas, tetapi dia tidak lemah, maka teknik tindakannya adalah teknik tindakan sedasi ya itu. Kemudian ketika dia kondisinya lemah, ya ini kebalikannya ya. Kalau kondisinya lemah atau defisien, maka dia, jadi kalau lemah defisien berarti tubuhnya ya lemah, kulitnya layu, bayinya kurang semangat, kurang ceria, maka nanti kita gunakan teknik terapi tonifikasi karena kondisinya adalah lemah dan defisien. Nah itu ya, jadi begitu. Dan ada caranya, misalnya contohnya di perut ini dia kondisinya lemah, ya udah kita arahnya ke kanan. Kemudian teknik terapinya lebih cepat gerakannya. Itu adalah ciri-ciri teknik tonifikasi. Nah, kemudian ketika dia ketahuan ya, jadi kondisinya adalah kondisi karakter penyakitnya, sindromnya itu ekses atau kuat, maka ada pola tekanan. Kalau 1 sampai 0 ya, 0 sampai 3 bulan ya, paling tidak di situ misalnya ada teknik sentuhan saja, ya sudah sentuhan itu ya. Karena ini adalah kondisinya ekses kuat disedasi, maka dia sentuhannya pelan. Pola tekanannya adalah pelan, ringan, diusap-usap saja. Kalau lebih dari 3 bulan sampai 3 tahun nanti mulai ada tekanan pun adalah tekanannya bukan tekanan ya, jadi tekanannya menyesuaikan ya, pelan, tapi nanti karena ini adalah kasusnya ekses itu tekanannya dia akan lebih kuat ya, akan lebih kuat, semakin tambah umur semakin kuat gitu, semakin kuat ya, kayak gitu. Jadi tekanannya menyesuaikan ya, nanti arahnya biasanya ke kiri. Ini pola tekanan ya. Jadi kalau orangnya itu adalah kasus bayi dan anak kasusnya lebih, kasusnya kuat, kasusnya ekses, tekniknya itu adalah ke kiri, muternya, tekanannya adalah tekanan yang agak kuat tapi menyesuaikan karena ini masih bayi. Kalau bayi diusap saja tapi pelan
Kalau sudah lebih dari 3 bulan itu ada penekanan, tapi penekanan juga menyesuaikan, jangan sampai kesakitan bayi itu. Dan yang perlu ada catatan itu sampai dia kulit bekas pijetannya itu sampai membekas, membiru kah atau merah ya, itu jangan sampai walaupun agak kuat tapi menyesuaikan dengan kondisi bayi. Pasti kalau kita sudah praktek itu tahu ini tekanan segini kira-kira dengan kondisi bayi ini pas. Itu kalau dia memang menjiwai dan mendalami pijat bayi, pasti dia akan nalurinya ya, firasatnya itu akan ngukur dengan pas itu kalau sudah terbiasa. Insya Allah begitu ya. Ya apalagi jam terbangnya banyak. Nah, ini adalah pola tekanan. Nah kalau dia kondisi anaknya itu dan bayinya lemah, maka tekniknya adalah tonifikasi. Pola tekanannya adalah pola tekanan yang ringan, walaupun misalnya 3 tahun misalnya ini anak, kan berarti harusnya tekanannya kan lebih kuat, karena dia sakitnya itu kondisinya itu adalah lemah defisien, maka tekanan itu adalah tekanan yang ringan sampai sedang saja. Kalau dia kondisinya kuat, tekanannya adalah tekanan yang sedang sampai kuat. Itu teknik gitu ya. Jadi di sini tekanannya adalah tekanan ringan sampai sedang saja, tidak boleh terlalu kuat ya. Nah ini kalau kita profesional paham dan memang sudah familiar dan sudah profesinya pijat bayi dan anak, pasti kita sudah tahu kaidah ilmu ini, bisa dipraktekkan itu ya, bisa dipraktekkan. Nanti di samping tonifikasi itu adalah tekniknya itu ringan ya sampai sedang, maka nanti arahnya ke kanan, misalnya pijat putarannya adalah ke kanan kayak gitu, ke kanan ya kan, ini pola tekanan nih. Tapi karena kondisinya adalah lemah, maka dia gerakannya lebih cepat ya, jadi sudah ke kanan tapi gerakannya lebih cepat muternya. Kalau dia kondisinya kuat, malah dia ya sentuhannya atau tekanannya itu dia ke kiri tapi dia pelan gitu, pelan kayak gitu, pelan. Ini adalah teknik sedasi. Kalau yang teknik tonifikasi dia lebih cepat, tekanannya Anda boleh kuat-kuat tapi lebih cepat ke kiri kayak gini, lebih cepat. Ini contoh ya, contoh kayak gitu. Nah durasinya kalau tonifikasi dia sebentar saja, misalnya 10 menit cukup, maksimal 15 menit. Tapi kalau dia kondisinya karakternya panas, kuat, terus ekses, maka durasinya bisa lebih dari 15 menit. Itu sudah keseluruhan 20, 25 atau 30 menit itu bisa ya. Itu ciri-ciri antara teknik sedasi dan tonifikasi. Jadi ada perbedaannya ya. Ada perbedaannya. Nah ini adalah pola tekanan sekaligus pola sentuhan. Sentuhan itu bagi yang bayi ya sampai sebelum 3 bulan. Kalau yang tekanan atau ada suatu ya bukan hanya ini sentuhan, tapi dia ada tekanan tertentu, berarti ciri khasnya adalah 3 bulan sampai 3 tahunan itu. Kalau lebih dari 3 tahun ya sudah ini tekanannya sudah menyesuaikan. Nah, jadi sekaligus penjelasan tentang pola tekanan dan pola sentuhan, Nah itu dan seterusnya. Demikian insya Allah ya terkait dengan bagaimana terapi pijat bayi dan anak dirumuskan dan dijelaskan di perumusan pohon ilmu, yaitu penjelasan di akar, penjelasan di batang, penjelasan di cabang, penjelasan di ranting, sampai bagaimana tindakan terapinya. Nah, di dalam tindakan terapi pun nanti harus dikombinasi dengan bagaimana pola makannya, ya kan? Apakah dia lewat ibunya sehingga ASI-nya nanti bagus lagi dan seterusnya, atau dia langsung aja ada sesuatu yang dioles langsung bayinya juga, yang tentunya minyak itu tidak boleh kepanasan ya, itu harus menyesuaikan. Itu jadi kombinasi nanti dari pola makannya dia, dari nanti cara pelakuannya sampai teknik pijatnya, jadi secara holistik keseluruhan.
Demikian insya Allah, mudah-mudahan bisa dipahami, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu peserta kelas pijat bayi dan anak itu bisa memahami yang saya sampaikan. Kemudian Allah limpahkan keberkahan ilmu ini sehingga manfaat dan bisa dipraktekkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.